Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari mahasiswa WIB Universitas Internasional Batam. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai usaha UMKM yang itu nasi kari Citra Panda. Oke, sebelum masuk topik pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Herwe Langga dan ada teman-teman saya, Sanjay Putra, Selvano Dwi Prasetyo, dan Alessandro Del Piero. Oke, langsung saja kita masuk ke slide pembahasannya, guys. Oke, yang pertama akan dibahas di sini adalah latar belakang usaha nasi kari Citra Panda. Bagaimana profil dari usaha UMKM ini, guys? Kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Oke, jadi usaha nasi kari Citra Panda ini, makanan dari nasi kari ini merupakan ciri khas Tanjung Balai Karimun, yang mana letaknya adalah di kota kecil, yaitu tepat berada di seberang kota Batam. Oke, jadi usaha nasi kari Citra Panda ini telah berdiri sejak tahun 2016. Yang mana letak dari usaha ini yaitu ada di Pasir Putih, Batam Center. Lokasinya dari kota Batam ya guys ya. Oke, jadi ada tenaga kerja di usaha ini terdiri dari 3 orang, termasuk ibu pemilik usaha nasi kari Citra Panda tersebut. Nasi kari Citra Panda ini memiliki 2 produk, yaitu ada nasi kari, serta satu lagi yaitu mie siam. Harga nasi kari tersebut adalah Rp20.000. Sedangkan mie siam tersebut Rp15.000. Oke guys, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, yang ketiga adalah analisis masalah yang terjadi. Jadi guys, yang pertama dalam masalah yang ada di nasi kari Citra Panda ini adalah kurangnya promosi. Hal ini sangat berbahaya guys untuk keuntungan perusahaan. Karena jika kurang promosi, produk ataupun lokasi dari usaha tersebut akan kurang dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, letak usaha atau UMKM kurang diketahui masyarakat. Hal ini akan mempersulit para konsumen untuk mencari produk tersebut dan akan membuat usaha tersebut ataupun nasi kari Citra Panda sulit untuk mencapai profit usaha mereka. Yang ketiga, COVID-19. Seperti kita ketahui tentang pandemi saat ini, bahwa usaha UMKM sangat sulit untuk memajukan perusahaannya di situasi saat ini. Lalu bagaimanakah cara usaha nasi kari Citra Panda ini mengembangkan strategi mereka demi mengatasi situasi COVID-19 ini? Kita langsung saja masuk ke slide selanjutnya. Oke, jadi ada perkembangan yang dilakukan nasi kari Citra Panda guys. Penasaran? Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan, yaitu menerapkan social media marketing plan, di mana hal ini berkaitan dengan digital. Di sini nasi kari Citra Panda ingin membuat ataupun menerapkan social media marketing plan untuk pemasaran mereka. Penasaran dengan analisis kriteria yang dilakukannya? Oke, kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya guys. Oke, yang pertama adalah setting goals. Dalam hal ini, nasi kari Citra Panda mulai menerapkan social media marketing sebagai untuk membuat mereka tuh mendukung profit perusahaan mereka agar menjadi lebih baik lagi ke depannya guys. Jadi mereka berencana untuk membuat sistem berdasarkan dari sistem online, yaitu sosial media, sebagai sarana pemasaran mereka guys. Itulah hal social media marketing plan yang mereka lakukan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu mengenai target audience. Nasi kari Citra Panda ini untuk target audiensnya itu untuk semua kalangan guys. Siapapun bisa membeli ataupun merasakan dari produk ini guys, nasi kari ataupun mie siam. Namun, usaha ini juga mengharapkan apabila ada keluarga dari konsumen tersebut makan bersama di tempat mereka. Hal ini akan menguntungkan bagi mereka guys, serta dengan adanya organisasi-organisasi yang datang untuk makan di tempat mereka guys. Jadi dapat mempercepat dan memperbanyak profit yang mereka dapatkan. Oke, kita lanjut saja masuk ke slide berikutnya. Oke, yang ketiga yaitu develop strategis, mengembangkan strategi. Strategi yang digunakan ataupun pengembangan strategi yang dilakukan oleh nasi kari Citra Panda ini adalah menerapkan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Oke, mari kita masuk ke topik pembahasan media sosial yang dia terapkan ini guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke slide ini, yaitu adalah sosial media yang digunakan nasi kari Citra Panda. Oke, di sini kita akan membahas mengenai Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Seperti ada 3 logo di atas. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke slide pembahasannya guys. Oke, yang pertama adalah Instagram. Jadi, usaha nasi kari Citra Panda ini juga menerapkan suatu akun Instagram untuk mempromosikan sebagai media pemasaran mereka guys. Oke, jadi di sini mereka menerapkan produk-produk ataupun bahan-bahan makanan yang mereka miliki guys ya untuk nasi kari mereka. Oke, kalian juga bisa melakukan pesanan melalui media ini guys. Jadi kalian tinggal chatting melalui akun Instagram ini, yaitu nasi kari Panda akunnya. Nah, kalian chatting saja dan itu akan langsung
masuk ke chatting Instagram ini akan dibalas melalui pemilik usaha tersebut. Oke, nah jadi ini merupakan salah satu media sosial yang usaha nasi kari ini gunakan. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Oke, yang kedua adalah Facebook. Jadi, selain dari Instagram, Nasi Kari Citra Panda ini juga menggunakan media sosial Facebook guys untuk pemasaran mereka. Karena Facebook, orang juga banyak memilikinya. Jadi, ini merupakan kesempatan besar juga untuk Nasi Kari Citra Panda mempromosikan produk yang mereka gunakan melalui media sosial Facebook guys. Oke, kalian juga bisa melakukan pembelian melalui media sosial ini. Tinggal chatting aja melalui chatting dari messenger Facebook tersebut yang akan dibalas langsung oleh pemilik usaha Nasi Kari Citra Panda. Oke, next slide-nya. Oke, slide selanjutnya adalah WhatsApp guys. Jadi di sini, usaha Nasi Kari Citra Panda juga menerapkan WhatsApp bisnis mereka. Jadi di sini kalian bisa melakukan transaksi jual beli, kalian tinggal menghubungi langsung pemilik usaha Nasi Kari Citra Panda tersebut. Bisa melalui chatting ataupun telepon berdasarkan dari nomor yang tertera di sana. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya guys. Slide ini akan menjelaskan mengenai media lain sebagai pendukung pemasaran. Jadi, selain media sosial, Nasi Kari Citra Panda juga menerapkan media lain guys. Seperti apa media tersebut? Penasaran? Oke, kita langsung saja bahas. Media tersebut adalah brosur. Jadi, Nasi Kari Citra Panda selain membuat media sosial, ataupun akun media sosial, mereka juga menerapkan brosur guys, sebagai pendukung pemasaran mereka. Di brosur tersebut sudah tertera ada jenis produk yang mereka miliki, harga produk tersebut, serta juga media-media yang mereka miliki, media sosial yang mereka miliki untuk memasarkan produk mereka. Dan juga di sini sudah tertera ada alamat dari Nasi Kari Citra Panda serta nomor handphone ataupun WhatsApp bisnis yang mereka miliki guys. Oke, jadi di sini mereka juga membuat brosur untuk pendukung pemasaran mereka. Oke, kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, di sini ada produce konten guys. Seperti yang kita ketahui, jika suatu UMKM ingin memasarkan produk mereka ataupun lebih untuk hal yang lebih agar mempermudah mereka dalam mencari konsumen, mereka tentu dapat menerapkan produce konten. Di sini Nasi Kari Citra Panda juga menerapkan produce konten tersebut. Penasaran produce konten macam apa yang mereka gunakan? Oke, kita langsung saja bahas guys ya di slide berikutnya. Oke, yang pertama yaitu Gojek. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali masyarakat yang memesan makanan melalui Gojek tersebut dengan sistem apa? Yaitu GoFood. Jadi, Nasi Kari Citra Panda juga menerapkan ataupun bekerja sama dengan Gojek untuk menerapkan produk yang mereka miliki itu ke dalam GoFood tersebut. Jadi, customer ataupun kita semua dapat memesan Nasi Kari Citra Panda ini, produk Nasi Kari Citra Panda ini melalui Gojek tersebut dari sistem GoFood. Oke guys, kalian tinggal langsung search aja produk yang kalian ingin dari Nasi Kari Citra Panda dan langsung pesan melalui Gojek. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu adalah MailChimp. Di sini, Nasi Kari Citra Panda juga menerapkan MailChimp guys sebagai pemasaran mereka. Jadi mereka di sini juga membuat suatu akun MailChimp ini untuk memajukan ataupun mengembangkan proses pemasaran yang mereka miliki. Selain dari media sosial, brosur, dan juga Gojek tersebut. Ini merupakan suatu sarana atau tempat mereka menerapkan sistem media marketing mereka, namun hal ini berbeda dari media sosial guys, ataupun brosur. Tapi keuntungannya juga sejenis ataupun sama, yaitu memasarkan produk. Oke, karena itulah MailChimp ini digunakan yaitu sebagai pendorong mereka dalam meningkatkan ataupun mengembangkan usaha mereka, usaha pemasaran mereka agar menjadi lebih baik lagi ke depannya. Di sana sudah tertampil media-media yang dimiliki, kalian tinggal klik saja media-media tersebut yang ada di bawah situ dan akan langsung otomatis menuju ke akun media yang Nasi Kari Citra Panda ini miliki guys. Oke, kita lanjutkan saja ke slide berikutnya. Oke, baik. Saya Alessandro Del Piero akan melanjuti presentasi dari Heru Elangga. Yang pertama itu implement the plan. Dalam hal ini, usaha Nasi Kari Citra Panda melakukan rencana dalam mengembangkan sistem pembaruan pemasaran atau marketing mix yang biasa disebut dengan strategi 4P. 4P tersebut terdiri dari produk, price, flash, dan promotion. Dan nantinya hal ini akan dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang akan dikembangkan serta dilakukan. Hal ini merupakan suatu taktik dan rencana untuk mendukung proses pengembangan yang dilakukan usaha Nasi Kari Citra Panda dan akan disusun secara rinci
untuk menjadi suatu implementasi. Next, monitor atau measure. Dalam tahap ini, usaha nasi kari Citra Panda harus memastikan bahwa apa yang dipromosikan dan disediakan di sosial media dan juga Gojek serta MailChimp dan brosur harus sesuai dengan bagaimana mestinya. Karena apabila ada kesalahan yang salah dalam penyampaian tersebut akan membuat konsumen atau masyarakat kecewa, karena itu butuhnya kepastian dan penelitian yang tepat. Selanjutnya adalah customer decision making. Yang pertama, need identification. Dengan adanya need identification, nasi kari Citra Panda akan mengetahui kebutuhan atau keperluan customer. Dengan ini, nasi kari Citra Panda akan melakukan tindakan untuk memperbaiki di mana kekurangan dari nasi kari Citra Panda ini. Information gathering. Nasi kari Citra Panda dapat mengumpulkan informasi melalui media sosial dengan cara membaca komentar customer dan saran yang diberikan customer. Yang ketiga, evaluation of alternative. Nasi kari Citra Panda akan mencoba mencari tahu apa perbedaan produk dari nasi kari Citra Panda dengan produk dari pesaing. Dengan cara membeli produk pesaing dan mencobanya untuk dapat mengetahui apa perbedaan dari produk pesaing dengan produk kita. Yang keempat, purchasing decision. Customer akan memutuskan untuk membeli atau tidak setelah customer melakukan evaluation of alternative. Dan nasi kari Citra Panda ini akan melakukan promosi untuk menarik perhatian customer untuk memutuskan untuk membeli produk nasi kari Citra Panda. Yang terakhir adalah post-purchase. Dengan membuat produk nasi kari Citra Panda yang menarik perhatian customer untuk membeli dan mencobanya, supaya customer dapat membantu nasi kari Citra Panda ini melakukan promosi ke keluarganya maupun teman-temannya. Customer performa. Customer performa banyak dari konsumen atau pelanggan yang mengatakan bahwa produk yang ditawarkan oleh usaha nasi kari Citra Panda ini tergolong enak dan murah. Namun mereka selalu menanyakan hal mengenai media sosial terhadap usaha ini. Dan tentu hal ini sudah diatasi oleh pemilik usaha seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha nasi kari Citra Panda ini memiliki akun media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsumen juga bisa memesan melalui aplikasi Gojek dan juga melalui media MailChimp yang usaha nasi kari Citra Panda ini miliki. Analysis factor affecting customer decision making process. Yang pertama itu buying decision. Buying decision merupakan salah satu faktor yang mendukung bahwa pelanggan memilih suatu produk berdasarkan pilihan yang diberikan. Dikarenakan lokasi dari usaha nasi kari ini berada di food court Pasar Putih, tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada banyak sekali kompetisi yang menjual produk makanannya selain usaha kami ini, akan tetapi kami bisa bertahan dikarenakan dari seluruh bagian food court ini cuma usaha kami yang khusus menjual nasi kari Tanjung Balai Karimun. Yang kedua itu social influence. Social influence ini merupakan faktor yang dipengaruhi oleh keluarga, yang dimana biasa menjadi faktor dimana seorang pelanggan memilih ataupun menggunakan suatu produk dan jasa. Contohnya saja nasi kari ini. Pelanggan yang berada dalam keluarga yang vegetarian tentu saja tidak akan memesan produk kami, ataupun keluarga yang terbiasa memesan nasi kari tertentu berpotensi besar memilih produk kami. Dan terakhir itu adalah personal influence. Personal influence ini yang dipengaruhi dari diri sendiri, bisa terdiri dari gaya hidup, pendapatan, usia, dan lain sebagainya. Faktor ini merupakan yang paling random ataupun yang tidak terduga, dikarenakan dalam faktor kuliner tidak dapat diperhitungkan kecuali jika ditargetkan untuk kalangan muda atau milenial, akan lebih mudah jika dipromosikan lewat media sosial seperti Facebook maupun Instagram, seperti contohnya saja dipromosikan oleh blogger terkenal. Baik, nama saya Selvando Dwi Prasetyo dan saya akan melanjutkan presentasi mengenai strategi pemasaran. Oke, marketing mix terdiri dari 4P, yaitu salah satunya produk. UMKM nasi kari Citra Panda ini memiliki banyak produk yang kami jual, seperti
nasi kari, dan juga mie siam. Dari produk kami sendiri ini, kami lebih memfokuskan terhadap nasi kari kami, dikarenakan lebih diminati dan juga lebih dikenal oleh konsumen yang sudah mencicipi produk kami ini. Dan juga kami menawarkan berbagai lauk ataupun varian lauk seperti ayam goreng, kuah kari, dan juga sayur-sayuran seperti brokoli maupun petai. Berikut yaitu mengenai price. Harga nasi kari ini kami putuskan seharga 20.000 dan juga pelanggan dapat memilih 5 varian lauk. Dan juga customer bisa menambahkan lauk sendiri, akan tetapi akan dikenakan harga 5.000 per lauk. Dan mie siam kami putuskan dengan harga 15.000 per mangkoknya. Oke. Berikut mengenai place. Lokasi pada nasi kari Cipta Panda ini sangat strategis, dikarenakan berada di ruko pasar Pasir Putih. Dikarenakan banyak sekali calon pelanggan yang sudah berbelanja di pasar dan akan melewati stand kami ini. Dan juga dikarenakan lokasi kami ini biasanya pada jam 12 siang ataupun jam istirahat, banyak sekali pekerja-pekerja yang akan mampir ke pasar Pasir Putih ini untuk makan siang. Dan biasanya UMKM ini beroperasional dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Promosi. Kami mempromosikan UMKM kami ini lewat MailChimp yang kami sudah buat sebelumnya. Dan kami akan sebarkan ke email-email pelanggan ataupun email calon pelanggan. Dan juga kami akan menawarkan ataupun mempromosikan produk kami ini lewat Instagram, WhatsApp maupun Facebook. Anda bisa memesan lewat WhatsApp dan juga bisa mengecek menu-menu apa saja yang kami tawarkan sebelumnya di WhatsApp maupun Facebook. Berikut yaitu mengenai target audience. Usaha nasi kari ini tentu saja kami akan menargetkan ke semua kalangan, dikarenakan usaha yang kami tawarkan ini berupa usaha kuliner. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM yang kami teliti ini pelanggannya tentu saja sudah mengenal terlebih dahulu nasi kari ini ataupun produk kami yang kami tawarkan. Akan tetapi kami juga akan mempromosikan produk kami ke calon pelanggan yang baru, sehingga kami memiliki pelanggan yang loyal dan juga pelanggan yang baru. Berikut mengenai konten strategi, yang dimana kami gunakan untuk brosur dan juga slogan untuk promosi. Berikut mengenai resiko usaha, di mana produk kami ini bisa menjadi penghambat dikarenakan tidak dapat bertahan dengan waktu yang lama jika tidak dikonsumsi secara waktu dekat ataupun bisa dibilang basi. Tempat pengunjung yang bisa dibilang cukup terbatas sehingga membuat kesempatan pelanggan untuk mengunjungi stand kami ini tentu akan berkurang. Dan juga ada resiko waktu, yang dimana pembuatan nasi kari kami ini tentu memakan waktu yang lama, sehingga kami tidak bisa membuat produk kami dengan jumlah yang besar. Dan berikut merupakan pergerakan kami dibatasi akibat kesempatan bisnis yang berkurang seperti catering dan lain sebagainya, dikarenakan masalah yang di atas, yaitu dibatasi produk kami sendiri dan juga masalah waktu. Dan berikutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Sanjaya Putra. Baik, terima kasih kepada Stefando. Sekarang saya Sanjaya Putra akan menjelaskan tentang Firefox Competition
model dan competitive rivalry model. Oke, sekarang kita bisa melihat di gambar ini ya guys. Ya, ini ada sebuah gambar di mana gambar ini ada 5. Ya, Anda bisa lihat 5 itu apa aja. Nah, 5 itu ada tree of new entrance, tree of substitutes, 3 itu adalah bargaining power of buyer, keempat ada bargaining power of suppliers, dan terakhir ada rivalry of competitor. Nah, 5 inilah yang akan kami gunakan ya dalam usaha nasi kari. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada tree of new entrance pada nasi kari. Ya. Jadi nasi kari ini sudah tergolong sangat unik gitu ya, guys, karena nasi kari ini mempunyai lauk yang banyak ya, terus harganya tuh murah dan enak lagi di mulut. Nah, inilah membuat ciri khas nasi kari itu sendiri sehingga para konsumen itu tetap setia membelinya. Oke. Maaf. Selanjutnya ada tree of substitutes. Nah, namanya substitutes kan substitusi, gitu kan. Kalau misalnya ada customer yang bosan ya terhadap makanan nasi kari kami, jangan khawatir bro, kami itu ada makanan penggantinya ya, contohnya kayak mie syam, terus ada laksa, terus ada western A and western B gitu. Kalau misalnya ada orang bosan dengan nasi kari, dia bisa ganti ke mie syam ataupun laksa dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan khawatir bro. Aduh, ketekan. Oke, selanjutnya ada tentang bargaining power of buyer of customer. Ya, namanya bargaining power of buyer. Ini pasti mengenai tentang tawar-menawar para konsumen. Saya rasa nasi kari ini sudah tergolong sangat murah gitu. Ya, kenapa? Karena harganya itu cuma dan lauk 20.000 dengan lauk yang begitu banyak. Gitu, sehingga saya rasa tidak akan menerima penawaran konsumen terkait harga. Gitu, contohnya lauknya banyak tapi harganya mau 15.000. No bro, itu nggak bisa. Karena kalau hitung 15.000 kami gak ada untung bro. Itu karena lauk banyak, nasi banyak pun kami gak charge gitu, gak charge berapa gitu. Ya kasih aja gitu. Oke, selanjutnya tentang bargaining power of supplies. Nah, jadi jangan khawatir, ini nasi kari Citra Panda ini ya biasanya membeli bahan itu dengan bahan yang bagus ya, atau dengan kualitas yang baik dan bisa digunakan di nasi kari tersebut gitu. Dari bahan mentah, bahan baku, intinya tuh apa, membuat proses belum jadi sampai jadi gitu. Nah, jadi jangan ragukan lagi kualitas makanannya terutama. Oke, selanjutnya adalah rivalry of competitors. Nah, kalau bicara tentang kompetitor ya, atau kompetisi ya, saingan gitu kan. Nah, biasanya itu kami terapkan ya, yaitu beli 5 bungkus kali 1 bungkus. Nah, sehingga kami bisa menarik perhatian pelanggan ya dengan 20.000 ya satu porsi atau 1 bungkus itu. Kalau Anda bisa beli 5 gratis 1 free 1 gitu. Jadi ada 6 bungkus nasi gitu. Nah, dan kami juga sudah mempromosikan ini ya melalui Facebook, sosmed atau Instagram ya, dan ini sudah juga berefektif gitu bagi kami ya untuk mendapatkan customer. Jadi sehingga kami rasa kami bisa bersaing gitulah di kalangan penjualan. Oke, selanjutnya diversifikasi ya, dimana tujuan diversifikasi ini adalah untuk membuat nasi kari Citra Panda ini menjadi lebih baik gitu. Nah, atau mencapai tujuan nasi kari, yaitu mencari profit. Nah, atau mencari profit yang banyak gitu.
Oke, next ini ada tentang risk register. Nah, maaf ya ini kalau saya baca ya, soalnya ini memang harus baca sih. Nah, ini adalah resiko ya, apalagi sekarang kan pandemi 19 ya, sehingga resikonya pasti sangat tinggi. Mau di industri manapun saya rasa pasti tetap tinggi punya. Oke, itu adalah tentang resikonya kurangnya promosi. Ya, ini adalah medium. Ya, M itu medium, L itu low, H itu high. Ya, oke, kita dari nomor 1, resiko terhadap COVID-19 itu sangat tinggi. Ya, terus dengan menggunakan keamanan ketat terhadap COVID-19 untuk menjaga customer. Oh, jelas bro, di sini tuh kami itu menggunakan masker ya, melayani customer juga kami memakai masker gitu, walaupun kadang sakit kali telinga memakai masker terus. Nah, terus tanggung jawab kami adalah konsumen atau pelanggan itu sendiri ya. Ya jelas dah, kami menjual makanan ya, kalau makanan kurang enak, kurang matang, terlalu matang atau tidak matang, kami bisa dikomplain customer. Dan itu pun nggak masalah karena itu tanggung jawab kami. Selanjutnya itu ada target analisis, status mitigate. Oke, kurang promosi ya, ini netral aja, namanya medium, di tengah-tengah ya, dengan melakukan aktivitas promosi yang lebih seperti menyebarkan promosi melalui media sosial, internet atau iklan. Ya, ini jelas ya, berarti kami menggunakan cara digital marketing untuk mempromosikan UMKM nasi kari ya. Oke, selanjutnya ada keterbatasan atau kurangnya persediaan tempat untuk pengunjung atau konsumen. Nah, ini kami sangat sedikit. Kenapa? Karena di sini tuh banyak sekali kursi bro, kursi itu banyak sekali ya, sehingga gak usah takut gak ada kursi, tenang aja, selalu ada ya. Jangan takut bro. Oke, next tentang risk event and trigger. Nah, ini apakah makan di tempat dapat memungkinkan terjadinya penyebaran COVID konsumen apabila keamanan untuk COVID kurang? Ya, problem itu 40%. Ya, sebenarnya ini semua tergantung konsumen gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kan COVID kalau kita orang sehat-sehat aja bisa kena gitu. Apalagi orang-orang yang bandel gak suka pakai masker gitu. Apalagi kan kita makan di kedai kopi ya. Di kedai kopi kita makan pasti buka masker gitu. Jadi lebih dampak terkena atau resiko terkena itu ya lumayan tinggi gitu. Itu adalah 40%. Oke, selanjutnya ada ketersediaan tempat atau meja di kursi untuk para pengunjung kurang. Ini sebenarnya untuk masalah COVID sih, mejanya sih kami bagi-bagi 2 gitu, bagi-bagi. Oke, ini 1, nanti sini 1, dan 1 meja ini cuma 2 orang, dan 1 itu juga 2 orang aja, jadi gak rame-rame gitu. Soalnya kan ya takut aja ada penyebaran gitu atau mengurangi penyebarannya. Kalau untuk persediaan barang sih itu pasti ada punya, karena kami stok tuh selalu ada gitu. Oke, masyarakat kurang mengetahui lokasi besar informasi lebih mengenai produk. Ini sih gimana ya saya jelasin ya. Ini sih kalau masalah, kami kan udah buka usaha ini selama 4 tahun ya, mungkin sekitar 2016 semenjak saya SMA 2 gitu kan baru naik. Nah, saya sudah buka usaha di Pasir Putih sama orang tua saya. Nah, habis itu kan kami jual mulai tahun ke tahun makin tinggi sehingga ya para masyarakat tuh sudah tahu gitu bahwa nasi kari Citra Panda yang di Pasir Putih itu sangat enak loh. Nah, orang pasti tahu Citra Panda mana, kan namanya unik, Citra Panda. Anda ingatnya Citra Panda atau ingat Panda, nasi kari Panda. Nah, di Batam Center Panda, Citra Panda, pasti ujung-ujung Pasir Putih gitu, sehingga orang bisa tahu. Tunggu ya. Next ini tentang metode IMV untuk menghitung tingkat peluang yang hilang atau kerugian. Nah, ini namanya kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja itu pasti ada
ya, walaupun itu bisa membahayakan nyawa kita atau tidak membahayakan nyawa kita, sama aja nanti beresiko. Maka dari itu kami meminimalisirkan resiko tersebut itu. Dan ini ada resiko-resiko yang kadang sering terjadi di usaha nasi kari ya. Yang pertama itu adalah memiliki kerugian variabel A nih, A B C ya, A B C. Nah, yang A itu ada pecah ya. Pecah apa aja, bisa pecah gelas ya, gelas ya minuman gitu. Nah, terus bisa piring kami juga kadang dari kaca itu, sehingga bisa pecah. Dan mangkuk bisa pecah juga. Oke, selanjutnya itu variabel B ya, yaitu produk atau makanan tumpah. Nah, ini sering terjadi nih ya, orang lagi bersih-bersih ya, customer service nih lagi bersih-bersih lantai ya, tiba-tiba karyawan kami jalan ya, terus sandalnya tuh sandal apa, sandal swallow ya, yang udah botak, licin gitu kan ya. Orang ngapain pakai licin dong, diinjak, pers, jatuh, nasi karinya jatuh. Dan itu merugikan satu porsi nasi kari, yaitu 20.000. Nah, itu sering terjadi. Oke, yang C itu kehilangan sendok atau garpu. Nah, ini kadang sering hilang tak kemana, saya pun bingung kadang gitu. Walaupun kadang sudah dipantau, sudah dikasih pengumuman ya, sudah dikasih peringatan, tetap aja bisa hilang ya. Namanya manusia, pasti bisa membuat kesalahan. Walaupun ya harganya dengan 10.000 ya, tapi sendok 10.000 tuh dapatnya banyak juga gitu ya. Oke, maka total kerugian itu dari A, B, C digabung adalah 45%. Nah, terus ada berikut merupakan besaran bobot kerugian ya, yaitu ada 44,4. Itu untuk variabel B. Yang A tuh 3,3,3. Ah, ini dapat dari mana? Pasti kalian tanya, ini dapat dari mana bobot kerugian? Tenang bro ya, ini ada. Kita lanjut ya. Ini dapat dari mana bobot kerugian? Bobot kerugian dapat dari 15.000 ya, kalikan 100%, lalu bagikan total kerugian yaitu 45, sehingga dapatlah 33,3. Nah, selanjutnya B juga, C juga. Oke, berikut adalah kesimpulan dan saran untuk nasi kari ya. Jadi kesimpulan nasi kari ini adalah bahwa sosial media ini sangat mempengaruhi ya untuk mendukung kemajuan nasi kari. Dengan kemajuan nasi kari, dan bukan cuma memanfaatkan digital marketing, tapi juga memakai metode 4P, yaitu marketing mix ya. Ada product, price, play, and promotion 4 ya. Oke, saran untuk nasi kari sih kalau lebih bagus sih memanfaatkan digital marketing lebih baik. Kenapa? Karena sekarang lagi pandemi ya, kita juga terbatas ketemu orang-orang gitu, sehingga kami sarankan untuk lebih banyak menggunakan digital marketing dibandingkan face to face gitu. Nah, lalu menutupi kekurangan nasi kari tersebut gitu. Oke, mungkin itu saja presentasi kami, presentasi tentang proyek nasi kari ya. Mohon maaf jika kami ada salah kata ya, atau salah menjelaskannya, kami minta maaf. Baik, sekian dan terima kasih.